Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat beribadah bagi segenap jemaat maupun simpatisan yang pertama kali mengikuti jalannya ibadah GKP Jemaat Efata Cakung secara daring atau online melalui channel media sosial GKP Cakung. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah dengan penuh sukacita. Harapan dan doa kita kiranya Tuhan selalu memberkati. Marilah kita menyambut firman Tuhan serta beribadah kepadanya. Dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, bait 1. Berhimpun semua. Baiklah, saudara-saudara yang kekasih, kita akan mengawali kebaktian kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara, dan menyertai saudara juga. Dan firman Tuhan yang akan menuntun ibadah pada minggu kita pada saat ini bertemakan teladan Sang Gembala. Diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 yang mengatakan begini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Akulah gembala yang baik. Maka gembala yang baik itu menyerahkan nyawanya ganti segala domba itu. Akulah gembala yang baik. Jemaat terkasih, mari kita berdoa, mensyukuri penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, seraya bersyukur karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selama sepekan ini sebagai individu, keluarga, dan persekutuan Gereja Kristen Pasundan Cakung. Banyak hal yang telah kami jalani, berbagai pengalaman itu telah benar-benar menyadarkan kami tentang hakikat kami sesungguhnya. Kami hanyalah manusia biasa yang lemah, demikian juga dengan persekutuan kami bangun. Namun dengan rahmat dan pertolongan Tuhan saja, kami dapat melewati masa-masa kritis kehidupan ini untuk bangun, bangkit, dan berkarya kembali bersama Engkau. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, atas keluarga, para sahabat, tetangga, persekutuan, dan pekerjaan yang kami alami. Terimalah syukur dan pujian kami kepadamu, Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, dengarlah hukum Allah yang melandasi kebaktian pada minggu ini, yang diambil dari Filipi 2
ayat 2b sampai dengan 5. Demikian firman-Nya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Baik saudara yang kekasih, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita awali bersama dengan doa. Bapa di dalam sorga, dalam kerinduan kami sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itulah yang menjadi pijakan bagi kami untuk kami menatap masa depan, hidup dalam pengharapan, hidup dalam penghiburan dan kekuatan yang Engkau nyatakan. Ketika kami hadir di tengah-tengah bencana, musibah, bahkan pergumulan dan wabah yang begitu merebak dalam hidup kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah firman Tuhan itu yang boleh kami jadikan sebagai kekuatan bagi kami dan penghiburan dan yang sungguh menuntun kami di jalan-jalan hidup kami. Karuniakan kami dengan Roh-Mu yang kudus dan juga hamba-Mu untuk melayankan firman. Karena itu Bapa, berfirmanlah, sungguh kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, firman Tuhan Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Begini katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia adalah mereka yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saya mengatakan saya mengenal seseorang, apakah seseorang itu pun juga yang saya kenal hanya sekedar nama, alamat, nomor telepon yang saya tahu, lalu kemudian saya mengatakan, oh ya, saya kenal. Kenal seperti apa? Apakah saya mengenal baik dengan dia?
Kalau saya mengenal baik, mungkin saya akan mengenal sifatnya, saya akan mengenal karakternya ya. Saya pun juga akan mengenal kebiasaan-kebiasaannya. Dan mungkin saya pun juga akan mengenal suaranya. Saya akan mengenal pokok-pokok percakapan, apa yang dia suka untuk dia obrolkan, dia percakapkan. Dan bahkan mungkin juga dia senang sekali untuk berdiskusi dengan masalah-masalah tertentu. Karena itu saudara, ketika saya mengenali seseorang, maka sedalam apa saya mengenal seseorang. Maka ketika saya mengenal seseorang bukan hanya sekedar nama, nomor telepon, alamat, orang tuanya, keluarganya, atau siapa, tetapi saya berusaha untuk mengenal sedalam, saya berusaha untuk mengenal sebaik, saya bisa berusaha untuk mengenal seluruhnya dan bahkan sedalam apa yang bisa saya pahami. Karena itu saudara, pengenalan saya tentang seseorang bukan hanya sekedar saya tahu, bukan hanya sekedar saya mengenali, tetapi ketika saya mengenali seseorang, maka saya berusaha untuk benar-benar memahami. Dan saya pun juga memang benar-benar untuk mengerti. Saya memang benar-benar juga untuk belajar. Apa sih? Bagaimana sih? Siapakah dia sesungguhnya? Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, dikatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Aku berkata sesungguhnya akulah gembala yang baik. Tetapi siapa yang masuk gembala yang baik itu, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka gembala itu bukan hanya sekedar seseorang yang menuntun domba-dombanya. Seorang gembala juga bukan hanya seorang yang kemudian bisa menggembalakan lalu membawa domba-dombanya entah ke padang rumput hijau, ke air yang tenang, ataupun juga membawa domba-dombanya dengan baik. Seorang gembala bukan hanya sekedar memperhatikan domba-dombanya. Kalau ada domba yang sakit dirawat, kalau ada domba yang terluka lalu kemudian diobati, dan kalau ada domba yang kemudian mengalami berbagai macam ancaman, maka dia akan menjadi pembela. Tetapi saudara, gembala yang baik itu dia dikatakan menjadi pintu, menjadi tempat, menjadi bagian di mana orang atau si domba itu pun juga ada memasuki dalam dunia yang di dalam atau ruangan yang dalam dan ruangan yang luar. Saudara, sebagaimana pintu, orang harus melalui sebuah pintu, dan bagaimana pintu itu dilewati, maka pintu itu menjadi tempat penghubung bagi dunia dalam dan dunia yang di luar. Maksudnya di dalam kandang dan di luar kandang. Oleh karena itu saudara, pintu ini menjadi penghubung dua ruangan. Ya, ruangan. Maka siapa Yesus ketika Yesus mengatakan aku dan siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Saudara, gembala domba dia akan menjaga dan membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan dia memanggil dombanya dan masing-masing menurut namanya dan lalu kemudian menuntunnya keluar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang betapa hebatnya gembala. Saya akan menyampaikan sebuah video kepada saudara betapa bahwa gembala itu dikenali baik oleh domba-dombanya. Ya, oleh suara suara gembalanya itu, maka domba-domba itu bisa mendekat dan mendatangi dimanapun dombanya. Ketika gembala itu memanggil, maka domba itu akan mendengarkan suaranya. Lalu kemudian dia akan berlari mendekati gembalanya. Saudara, coba saksikan video berikut ini. One more time. Oh, one is.
there? Tiket. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Banten? Och han känner Torra. Amen. Amen.
Saudara telah melihat video-video tadi bahwa nyata benar bahwa gembala-gembala itu dikenali suaranya oleh domba-domba itu. Jadi para gembala ini ketika dia memanggil domba-dombanya, maka domba-dombanya itu segera datang. Ya, segera menghampiri gembalanya, lalu ada di sekitar dia. Saudara bisa bayangkan, itu domba loh, itu embek loh, itu kambing beneran, domba beneran, embek beneran. Tetapi saudara, siapa gembala yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Dan siapa yang dimaksud dalam Alkitab kita adalah domba, ya domba adalah umat. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, umat di sini adalah konteksnya manusia tentu, yang diumpamakan sebagai domba. Karena itu saudara, pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan Yesus Kristus pun juga tidak seperti domba beneran itu mengenal gembalanya. Tetapi kita adalah domba yang adalah manusia, tentu bisa mengenali Yesus Tuhan dengan lebih baik. Tentu kita bisa mengenali siapa Yesus dengan sungguh, bukan hanya sekedar suaranya saudara. Bukan hanya ketika kita pun juga mendengar suaranya lalu kemudian kita mendekat, lalu kemudian kita tahu akan diberi makanan. Tidak. Tetapi saudara, karena kita adalah domba dan kita adalah manusia, tetapi kita pun juga punya hati, punya pikiran, dan kita pun juga punya akal budi yang sungguh-sungguh. Maka pengenalan kita akan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengenal suaranya, bukan hanya sekedar mengenal panggilannya, tetapi juga kita mengenali Yesus dari sisi perilakunya. Tapi kita pun juga mengenali Yesus dari tindakannya. Kita pun juga mengenali Yesus dari sikapnya. Dan bahkan kita mengenali Yesus Tuhan dari cinta dan kasih-Nya untuk kita semua. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika di dalam bagian Alkitab yang kita baca ini, Yesus dikatakan sebagai pintu. Ya, akulah pintu, dan dia dikatakan sebagai pintu. Dan orang yang melalui pintu itu adalah gembala. Dan orang yang tidak melalui pintu itu adalah pencuri dan perampok. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ketika kita mengenal bahwa Yesus adalah gembala kita, gembala yang menuntun kita dan membawa kita ke dunia yang jauh lebih baik, bukan dunia di dalam kandang yang terkungkung, tetapi kita pun juga bisa memasuki sebuah dunia yang lain di dalam penuntunan, di dalam pimpinan, dan juga di dalam penyertaan Tuhan, untuk menemukan padang rumput hijau dan air yang tenang sebagaimana dalam kata Mazmur 23. Karena itu saudara, kita yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, kita tidak hanya percaya kepada karya kasih dan penderitaan Dia, di mana Dia adalah seorang gembala yang sungguh-sungguh menyerahkan nyawanya ganti segala domba. Dia sebagai gembala yang menebus dosa atau menebusnya untuk domba dan kebahagiaan dan sukacita bagi domba-dombanya. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita punya gembala yang baik, maka Yesus adalah gembala yang merawat dan menuntun kita. Kalaupun juga di saat ini kita menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan, kita menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan dan bahkan wabah yang begitu mengancam, kita berdoa dan kita memohon kuasa Tuhan untuk berkarya dan menjadi nyata dalam hidup kita. Dan bagaimana karya Tuhan itu boleh nyata dalam hidup kita memang tidak terjadi seperti yang kita pikirkan. Tetapi Dia pun juga boleh menjadi nyata melalui kasih-Nya dan melalui penderitaannya, bahwa Dia pun juga ikut ambil bagian dalam penderitaan kita. Dia pun juga ikut ambil bagian dalam kesulitan dan juga dalam kesengsaraan kita. Dan bahkan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya paling suka dengan lagu. Kita punya lagu itu mengatakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Saudara, coba saudara akan nyanyikan terus. Allah peduli, Allah peduli, Allah mengerti. Setiap waktu kita nyanyikan, setiap waktu kita nyanyikan, saudara, bahwa kita punya Allah
yang baik. Bahwa dia sungguh-sungguh menjadi gembala yang baik bagi kita, yang menjaga, yang merawat, yang melindungi, dan juga dia yang membela kita. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kenalilah suaranya dengan baik. Ketika dia memanggil. Ketika dia pun juga dengan sungguh-sungguh kenali suaranya. Dia mau menghiburkan dan menguatkan kita. Dia mau supaya kita selalu ada dekat dan bersama dengan dia. Kita percaya hanya Yesus Kristus Tuhan, dialah gembala yang baik untuk kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, tidak putus-putusnya berkat Tuhan bagi kita dalam hidup ini. Selalu baru setiap hari. Ia tahu kebutuhan kita dan selalu memenuhinya berdasarkan kehendak-Nya. Karena itu, marilah kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sebab Tuhan berkenan akan persembahan yang diberikan dalam ketulusan dan keikhlasan. Berdasarkan Mazmur 50 ayat 23 yang demikian sabdanya, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan yang telah dihimpun oleh masing-masing keluarga dapat diserahkan kepada majelis jemaat dengan melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening di bawah ini, atau dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja untuk mendukung segala keberlangsungan kegiatan pelayanan GKP Cakung. Sementara memberikan persembahan, bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B bait 1. Sekarang bersyukur. Jemaat, mari kita bawa persembahan kita ini dalam doa. Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Saat ini, sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu, kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu dan diberkati oleh-Mu, agar supaya persembahan menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Berkatilah kami semua yang telah memberikan dengan sukarela. Ini doa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kehidupan kami. Amin. Jemaat terkasih, kini saatnya akan kita bacakan pokok-pokok warta jemaat. Yang pertama, sesuai dengan himbauan pemerintah mengenai PSBB yang diperpanjang kembali agar jemaat tetap di rumah saja. Maka untuk kurun waktu 24 April sampai dengan 22 Mei 2020, segala kegiatan ibadah kategorial dilakukan dengan mendengarkan khotbah yang dapat diakses di media sosial GKP Cakung. Kedua, bagi adik-adik sekolah minggu akan ada penayangan video sekolah minggu di kanal YouTube GKP dan orang tua dapat mengaksesnya di media sosial GKP Cakung dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk yang ketiga, terkait aksi kasih dari kita dan untuk kita, maka Majelis Jemaat atas nama Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang telah menyumbangkan bahan sembako seperti beras, minyak goreng, susu balita,
mie instan, dan gula pasir yang telah disalurkan kepada keluarga jemaat GKP Cakung. Bagi jemaat yang ingin menyumbangkan kembali, dapat menghantarkannya ke gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keempat, terkait pelaksanaan ibadah yang dilakukan masing-masing keluarga, diberikan kesempatan bagi setiap keluarga yang akan menyampaikan rasa syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan melalui persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening 633 0270 86 atas nama Ibu Margareta D. Sumual atau dimasukkan ke amplop yang disediakan di gereja. Sebagai informasi tambahan, jika Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan salam goceng sebagai upaya mendukung kegiatan renovasi gereja, dapat ditransfer ke rekening Panitia Pembangunan ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 156 00 147 46 947 atas nama Bapak Lim Yanto Sinaga. Demikian warta jemaat kami sampaikan, tetap sehat, mari kita putus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 dengan tetap di rumah saja dan bersukacita bersama seluruh keluarga. Saudara, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkau adalah gembala kami yang sungguh. Kamilah domba-domba yang lemah, domba-domba yang rapuh. Kamilah domba-domba juga yang ditempatkan sama di tengah-tengah serigala. Kami boleh selalu berada dalam ancaman. Kami pun juga bahkan selalu menjadi bulan-bulanan. Tidak jarang kami pun juga begitu lemah dan mudah sekali untuk dicabik-cabik. Tapi Tuhan Allah Bapa lah yang mengaruniakan kami kecerdikan dan ketulusan. Tuhan jugalah yang dengan sungguh-sungguh menjadi gembala agung yang menyertai dan yang menuntun kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, Engkau adalah gembala yang paham dan yang mengerti benar apa yang kami gumuli. Engkaulah yang menyelidik ke dalam hati kami yang terdalam. Karena itu Bapa dalam sorga, ajari kami untuk mengenali suara-Mu dengan baik. Di mana suara Tuhan adalah suara yang membuat kami pun juga punya kekuatan dan daya, yang membuat kami pun juga boleh menjadi tenang dan damai. Suara Tuhan adalah suara yang menuntun dan memimpin kami. Suara Tuhan juga adalah suara yang memanggil kami untuk selalu mendekat dengan-Mu dan menjadi sumber kekuatan yang menguatkan kami, sumber pengharapan yang sungguh-sungguh memberikan pengharapan kepada kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, sertai dan pimpin kami, dan kami yakin dan percaya Engkau adalah pintu bagi setiap kami untuk kami boleh melewati dan menemukan karya keselamatan, karya sukacita, karya kedamaian bagi setiap kami. Tuhan, sertai mereka yang sedang menderita sakit, dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong dan menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Tuhan juga yang menolong baik para dokter, baik perawat, dan semua tenaga medis yang saat ini tengah berjuang untuk melawan virus corona, dan bahkan juga mereka adalah orang-orang yang sedang merawat sesama manusia untuk
kesehatan, dan juga untuk kebaikan setiap kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, berkati mereka. Berikan mereka kesabaran, ketekunan, dan pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami yakin kehidupan mereka pun juga selalu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan Allah Bapa, kami pun juga berdoa bagi seluruh bagian masyarakat TNI, Polri, bahkan seluruh masyarakat, Presiden, para menteri, dan seluruh pejabat dari pusat sampai ke daerah, dan seluruh rakyat Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan mampukan kami sehati sepikir untuk kami berusaha untuk memutus mata rantai penularan yang menularkan satu dengan yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah Bapa, kami semua berjuang dan kami pasti akan menang. Dan Tuhan Allah Bapa, sebagai Gembala Agung, kami sungguh mau berserah ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah Allah yang memberi hidup dan yang memeliharakan hidup. Dan Engkau jugalah yang berkuasa atas kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Baiklah saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin.